Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur, alhamdulillah. Pada hari ini Bapak Ibu Guru sudah bisa berkumpul di ruangan kantor sekolah kita ini dalam rangka diseminasi inovasi pembelajaran melalui STEM dalam permainan galah oleh teman kita Yosi Surya Nasri. Kemudian tidak lupa kita hadiahkan salawat dan salam kepada Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah kita, Ibu Yulianti SPD. Kemudian yang terhormat narasumber kita, Ibu Yosi Surya Nasri SPD. Kemudian yang terhormat Bapak Ibu tenaga pendidik dan kependidikan SDN 05 Payakumbuh. Baiklah Bapak Ibu, untuk kelancaran acara kita pada hari ini, marilah kita awali dengan membaca basmalah. Untuk acara pertama, marilah kita minta sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Kepada Ibu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bersyukur kita kepada Allah dan berselawat kepada Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang kita hormati, pada kesempatan ini kita melaksanakan kegiatan yang sangat bermanfaat sekali bagi kita. Mudah-mudahan kedepannya kita mengikuti dengan maksimal. Perlu kita sampaikan bahwa di Kota Payakumbuh seluruh SD itu akan mengikuti lomba inovasi namanya. Dan sekarang kita minta kepada Ibu Yosi memberikan inovasi apa yang bisa kita angkat dalam lomba ini. Mudah-mudahan ini angka awal bagi kita, dan proposalnya atau programnya sudah disusun oleh Ibu Yosi, sehingga pelaksanaannya nanti sambil jalan, dan kapan dikumpulkan nanti inovasi itu akan kita kumpulkan bagaimana visi yang kita revisi. Dan mudah-mudahan karya ini bisa kita angkat dalam lomba inovasi sekolah yang ada di Payakumbuh. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih menyempurnakan kegiatan ini yang kita dengar sepintas itu sangat bermanfaat dan juga merupakan sebuah inovasi bagi kita. Bagaimana pelaksanaannya nanti kita minta kepada Bu Yosi untuk menjelaskan dan mengatur kita. Hanya itu pengantaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk berikutnya kita masuk aja ke acara inti kita, yaitu paparan dari Ibu Yosi Surya Nasri. Kepada Ibu Yosi kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang berkenan hadir pada kegiatan siang ini dalam rangka pelaksanaan rencana tindak lanjut dari program PKGPJOK, dan alhamdulillah ini juga mendapat support baik dari Ibu Kepala Sekolah dan juga terkait dari Dinas Pendidikan mengadakan program-program inovasi di sekolah. Mudah-mudahan kegiatan kita ini dapat menjadi salah satu kegiatan yang menjadi inovasi sekolah dan dicontoh juga hendaknya di sekolah lain. Kemudian tujuan dari program ini, kita di dalam PKGPJOK itu diajarkan tentang sport education model. Nah, dan ini baru kami dengar ketika kami melakukan pelatihan ini. Nah, di sini benar-benar bagaimana proses pelaksanaan itu semuanya berdampak pada peserta didik, di mana peserta didik ini akan berperan dan melakukan segala sesuatu sesuai dengan
kita hanya melihat fasilitasi, mereka lah yang akan mengatur, merancang semuanya. Jadi kita sebagai guru nanti hanya sebagai fasilitatornya saja. Nah, identifikasi awal kenapa saya mengambil permainan galah. Sebelum kita masuk kegiatan di pagi hari, saya lihat anak-anak kita senang sekali bermain galah di halaman. Kalau bahasa kitanya main cakbur. Nah, pagi-pagi anak-anak sibuk main, jam istirahat main. Jadi pas kegiatan di Padang ada salah satu contoh ini. Jadi dari identifikasi sekolah, akhirnya saya memutuskan untuk mengangkat permainan ini dan telah mengkonsultasikannya dengan ibu kepala sekolah. Atas dukungan Bapak Ibu semua dan komunitas sekolah kita SD Negeri 05 Kota Bandung dapat menjadi gebrakan baru, sesuatu yang berbeda, dan ini belum ada dilaksanakan di Kota Payakumbuh saya lihat. Mudah-mudahan nanti kita bisa ya Bu. Nah, untuk lebih pahamnya apa itu inovasi sekolah tentang mengangkat metode mengajar melalui set ini, ini adalah latar belakang saya untuk mengangkat ini. Nah, di sini SEM atau Sport Education Model itu merupakan bentuk pembelajaran dengan memberikan pengalaman mengajar, di mana di sini mirip dengan situasi aslinya. Salah satu contoh yang sudah saya terapkan pembelajaran merencanakan satu turnamen mini di kelas 6. Nah, jadi mereka itu merancang satu permainan, mereka yang jadi wasit, mereka yang jadi koordinator kegiatan, ada mereka juga jadi pelatihnya. Di situ mereka asik sekali. Nah, di kelas 6 ini sudah bisa kita terapkan. Di sini secara tidak langsung kita tidak akan menuainya saat ini Bapak Ibu, tapi mereka akan tuai di beberapa tahun yang akan datang. Kita dapat lebih menghidupkan bagaimana bentuk kepemimpinan murid. Nah, kemudian seperti yang dikatakan di awal tadi, bahwasanya selain dari motivasi dan dukungan kepala sekolah, ini juga menjadi salah satu ide untuk mengikuti program inovasi sekolah. Yang penting bahwasanya sekolah kita benar-benar melakukan satu program yang benar-benar berdampak pada peserta didik. Tujuan dari program ini yaitu mengembangkan pengetahuan motorik dan pengetahuan permainan galah bagi peserta didik kita. Nah, seperti yang saya identifikasi di awal tadi, bahwasanya peserta didik kita masih melakukan permainan galah itu aturan sebenarnya bagaimana? Nah, ternyata ukuran petak dalam permainan galah itu ukurannya 4,5 meter, Bapak Ibu. Nah, peserta didik kita bermain hanya dengan garis lapangan yang kita punya. Itu bagus sekali, mereka sudah memodifikasi, mereka mampu memainkan. Ini merupakan salah satu permainan tradisional. Nah, kita akan angkat lagi ini di sekolah kita, dan ini akan menjadi sebuah program yang insya Allah menambah pengetahuan motorik peserta didik kita. Banyak sekali nilai karakter di dalam itu. Kemudian berikut, meningkatkan partisipasi aktif dan tanggung jawab siswa dalam kegiatan olahraga. Dan yang ketiga, membangun keterampilan sosial seperti kerjasama, komunikasi, dan kepemimpinan. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwasanya mereka akan bermain peran. Mereka akan melakukan satu kegiatan seperti aslinya. Namun ini diberikan dalam bentuk simulasi sederhana kepada peserta didik. Sebenarnya ketika kegiatan banyak teman-teman yang pesimis dengan SEM ini dilakukan di sekolah dasar. Kenapa demikian? Karena tidak mungkin siswa SD memimpin satu kegiatan, dan ternyata itu bisa, Bapak Ibu. Awalnya saya juga pesimis, namun setelah kita lakukan, ternyata mereka bisa. Ada satu pembelajaran di sini yang dapat kita ambil, bahwasanya segala sesuatu yang belum kita cobakan, belum bisa kita simpulkan bahwasanya itu tidak bisa. Ternyata usaha benar, gagal coba lagi. Nah, disitulah kita akan menemukan satu solusi. Dan kemudian tujuan program yang terakhir adalah menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dan menantang. Di mana menantangnya? Peserta didik kita belajar untuk berani berpendapat. Nah, ada 3 unsur atau 3 poin penting yang akan kita angkat di sini. Bagaimana voice, choice, dan ownership-nya. Bagaimana peserta didik kita dapat menyuarakan inspirasi mereka, bagaimana mereka bertanggung jawab, dan bagaimana mereka mengelola apa yang telah mereka kemukakan tersebut. Nah, Bapak Ibu, di sini ada capaian langkah dan hasil yang diharapkan. Dari satu program
kita pasti harus menentukan langkah-langkah apa yang akan kita ambil. Kemudian dari program yang kita rencanakan tentu kita melihat apa hasilnya. Nah, tidak mungkin kita melakukan suatu kegiatan tanpa ada hasil. Belajar saja kita, ini tujuan pembelajaran kita, ini hasil akhirnya yang akan didapat peserta didik. Nah, sama halnya dengan ini, capaian yang akan kita harapkan dari peserta didik kita yang pertama yaitu berpartisipasi aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan permainan galah ini. Kemudian memiliki pemahaman yang baik tentang aturan dan teknik permainan galah, merasa percaya diri dalam mengekspresikan ide dan pendapat terkait permainan, kemudian menunjukkan peningkatan keterampilan motorik permainan galah, dan yang kelima memotivasi dan mengembangkan diri. Seperti yang sudah kita jelaskan di awal, bahwasanya peserta didik kita masih melakukan permainan ini tidak tahu aturannya yang benar seperti apa. Kemudian memiliki pemahaman yang baik tentang aturan dan teknik permainan galah, merasa percaya diri dalam mengekspresikan ide dan pendapat terkait permainan, kemudian menunjukkan peningkatan keterampilan motorik permainan galah, dan yang kelima memotivasi dan mengembangkan diri. Seperti yang sudah kita jelaskan di awal, bahwasanya peserta didik kita masih melakukan permainan ini tidak tahu aturannya yang benar seperti apa. Kemudian dampak yang kita harapkan dari guru itu, kita menciptakan lingkungan belajar yang kondusif untuk perkembangan peserta didik. Tidak bisa kita pungkiri bahwasanya kegiatan olahraga merupakan salah satu kegiatan yang menuntun tumbuh kembangnya peserta didik dari segi aspek fisiknya. Nah, dari aspek motorik tersebut akan ada dampaknya kepada psikomotor dan afektifnya. Nah, ini merupakan 3 kesatuan yang sangat penting, selaras dan sejalan. Nah, di sini kita menuntut bagaimana peran guru tersebut dalam menuntun peserta didiknya. Peran guru tersebut memfasilitasi pembelajaran peserta didiknya. Nah, ini tergambar pada komponen yang kedua, yaitu memfasilitasi peserta didik mengambil keputusan dan bertanggung jawab atas pilihan mereka. Ketika mereka berperan menjadi seorang pelatih, mereka akan menentukan tim yang main yang mana, tim yang harus istirahat yang mana, strategi apa yang akan mereka gunakan. Dan kemarin ada sedikit cerita lucu, tapi buat saya itu menarik. Di awal si anak, "Bu, saya mau jadi pelatih." Setelah melakukan peran melihat temannya bermain, tidak tahan nih. Ternyata ketika kegiatan refleksi dia bilang, "Bu, saya mau main, sebenarnya saya tidak mau jadi pelatih." Tapi tadi mau. Apakah akan kita katakan? Tidak. Akhirnya kamu menyadari bahwasanya kamu lebih suka bermain daripada jadi pelatih. Bagus, kata saya. Mau dia akhirnya mengumumkan dari satu kegiatan mereka menyadari, oh saya tidak di sini, passion saya tuh tidak di sini, saya sukanya ternyata di sini. Nah begitu. Nah jadi secara tidak langsung kita sudah fasilitasi mereka menyadari kebutuhan dirinya di mana. Kemudian yang ketiga, memberikan umpan balik yang konstruktif untuk meningkatkan kinerja peserta didik. Nah dari cara kita menanggapi pendapat peserta didik kita itu termasuk kepada umpan balik yang konstruktif. Kemudian untuk sekolah, ini untuk menumbuhkan kepemimpinan murid, program inovatif pengembangan murid, dan pemberdayaan komunitas belajar yang positif. Karena tidak mungkin satu program sekolah hanya akan berjalan karena keinginan satu orang guru. Namun dukungan dari seluruh stakeholder dan pihak-pihak sekolah, terutama ibu kepala sekolah, akan menjadikan kegiatan ini akan lancar ke depannya. Mudah-mudahan sukses. Nah, ini hasil yang kita harapkan. Yang pertama tadi meningkatkan keterlibatan peserta didik, meningkatkan keterampilan sosial, bagaimana mereka akan bersosialisasi, berkomunikasi dengan rekan sejawat, kemudian peningkatan kemandirian, terbentuknya lingkungan belajar yang positif, dan tercapainya tujuan pembelajaran. Nah, dalam struktur program dan mitra dalam satu komunitas itu ada 3 poin yang kami angkat. Di sini ada perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Nah, perencanaannya tadi adalah pelibatan peserta didik dalam merancang suatu permainan, menentukan aturan, dan memilih peralatan yang direncanakan. Nah, itulah yang dikatakan tadi sport education. Mereka semuanya bersumber dari mereka. Kita hanya mengarahkan kemana lagi. Nah, yang penting kita punya satu poin. Hari ini silakan kamu jalankan. Tetap kita harus sesuai
sesuai dengan materi yang akan kita berikan, karena kita punya program dan punya perencanaan. Nah, bagaimana prosesnya itu kita serahkan kepada peserta didik kita. Kemudian merancang susunan organisasi, membuat jadwal pelaksanaan yang jelas dan keterlibatan seluruh peserta didik. Kemudian pelaksanaan, melakukan pemanasan, ini satu hal yang penting sebelum melakukan kegiatan olahraga. Kemudian aturan permainannya lebih detail. Nah, ini akan kita sosialisasikan kepada yang menjadi struktur. Kita kan tadi membentuk satu struktur. Nah, nanti kita akan jelaskan kepada yang bagian seksi permainannya, nanti seksi basit, apa saja bentuk-bentuk atau model-model dari yang harus mereka ketahui tentang permainan galah itu tersebut. Bagaimana aturan permainannya, ukuran lapangannya, bagaimana mereka nanti dapat melakukan technical meeting juga bersama peserta-peserta yang akan ikut, dan berapa jumlah anggota yang bisa diikuti dalam permainan galah tersebut. Kemudian fasilitasi peserta didik dalam melakukan permainan dengan memberikan dukungan dan bimbingan. Kemudian melakukan refleksi setiap permainan untuk mengevaluasi proses yang dicapai. Nah, di mana-mana di setiap satu kegiatan kita membutuhkan refleksi, di mana refleksi ini merupakan salah satu metode untuk menyadari kelebihan dan hal-hal yang harus kita tingkatkan dalam program tersebut, sehingga nanti program tersebut akan menjadi program yang sempurna dan berdampak pada peserta didik. Kemudian bentuk evaluasinya bisa kita ambil dari model observasi, wawancara, bisa juga dengan angket. Nah, ini kita butuhkan sebagai sumber data kita. Apakah efektif kita mengangkat permainan ini? Kemudian bagaimana kita mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dari program tersebut? Jika kelemahannya lebih banyak, apakah kita akan mempertahankan program ini ataukah kita akan memperbaikinya? Nah, dan yang terakhir, pada satu program kita pasti membutuhkan laporan dari kegiatan tersebut. Nah, kita lanjut. Ini adalah aset-aset pendukung. Ada aset manusia, aset politik, dan aset misi. Aset manusianya itu ada guru, ada komite, paguyuban kelas, peserta didik yang paling penting, dan seluruh stakeholder yang ada di sekolah dan komunitas sekolah. Kemudian aspek aset politiknya menjalin kerjasama dengan lingkungan sekitar seperti kelurahan dan dinas pendidikan, dan yang terakhir itu sasarannya K3S. Ya, bagaimana nanti setelah kita melakukan uji coba antar kelas, nanti kita akan coba kemarin sudah dibicarakan ke Ibu, kalau sukses antar kelas kita akan lakukan antar gugus di gugus 2. Sukses lagi di gugus 2, kita akan buat open turnamen di tingkat kecamatan Payakumbuh Timur saja. Mudah-mudahan ini sukses. Ada 3 tahapan yang akan kita lalui. Mudah-mudahan di tahapan awal ini membawa dampak yang bagus dan hasilnya juga maksimal hendaknya. Kemudian yang ketiga ada aset fisik. Nah, dari segi lapangan kita sudah mendukung sekali, bahwasanya kita sudah di beton semua. Kemudian nanti paling kita akan melakukan pengukuran buat line lapangannya. Mungkin ini bisa kita jadikan, kalau kemarin itu kami menjadikan lakban aja di lapangan itu. Jadi kita tidak perlu, kalau pakai cat itu kan lebih susah. Mudah-mudahan nanti sama lakban anak-anak kita bisa mengerjakan lapangan tersebut. Nah, penguatan dan kapasitasnya. Di sini otomatis di sini yang pertama melakukan penguatan kapasitas itu adalah guru-guru, di mana kita lah yang akan memfasilitasi peserta didik kita. Nah, di sini kebetulan yang mendapat kapasitas tersebut guru PJOK. Nah, yang kedua kita jalin kerjasama bersama anggota PKG PJOK, sharing informasi dan bersama dinas terkait untuk mendukung kesuksesan kegiatan inovasi sekolah melalui permainan galah dengan menggunakan metode SEM. Kemudian memanfaatkan berbagai media informasi untuk mendukung kesuksesan pelaksanaan kegiatan. Seperti kita memiliki semuanya media sosial, sekolah juga punya. Mudah-mudahan ini akan menjadi inovasi kita, menjadi salah satu media untuk promosi sekolah, bahwasanya sekolah kita punya inovasi seperti ini. Nah, rencana evaluasi tujuannya adalah untuk mengukur keberhasilan dari program yang kita rencanakan ini. Nah, di sini ada 4 subjek. 4 subjek yang pertama itu adalah peserta didik, guru PJOK, orang tua, dan seluruh staf sekolah. Nah,
Ini ada kendala dan solusi mungkin yang setiap program itu ada kendala, ada solusi yang harus kita lakukan dari kendala tersebut. Nah, kalau kita identifikasi kendala yang pertama itu padatnya jadwal kegiatan sekolah kita. Kalau sudah dimulai dari bulan Juli ini, jadwal kita sampai di Desember itu sangat padat. Mulai dari kita persiapan kemarin mendadak kita kegiatan coding dan alhamdulillah juga itu sudah sukses. Kemudian sekarang kita sudah persiapan lagi untuk kegiatan 17 Agustus pawai alegorisnya kita. Kemudian ini dalam rencananya kemarin bersama Ibu sudah dikomunikasikan kita laksanakan juga untuk perayaan 17 Agustus di sekolah kita. Yang saya bilang tadi kita lakukan antar kelas saja dulu. Nah, untuk kepanitiaan mungkin kita belum minta musyawarah dari peserta didik karena kita yang sudah melakukan pembelajaran, kita melihat mana anak-anak kita yang memiliki bakat atau talenta untuk berbicara. Nah, itu di kelas 6 saya sudah dapat satu untuk ketua kegiatan, akan mencari lagi untuk ke bawahnya kepanitiaannya yang lain. Nanti bisa ya Bapak Ibu. Kemudian pelaksana kegiatan yang masih memperhitungkan kesetaraan gender. Dalam kegiatan olahraga masih ada juga beberapa peserta didik merasa tabu dalam melakukan suatu kegiatan itu. Oh enggak Bu, laki-laki, padahal tidak ada unsur yang lain, kita hanya di situ tujuannya mencapai kebugaran jasmani. Kemudian menumbuhkan rasa percaya diri dalam memimpin satu kegiatan. Nah, di sini tadi bentuk dari unsur kegiatan yang mengangkat tentang kepemimpinan murid. Nah, disinilah salah satu kendalanya peserta didik kita itu kurang percaya diri mengemukakan pendapat. Mudah-mudahan lewat kegiatan ini sedikit demi sedikit akan tumbuh rasa percaya diri dan mereka akan berani menyampaikan apa-apa saja ide-ide atau gagasan-gagasan yang ada dalam pikiran mereka, sehingga kita sebagai guru mendukung yang tiga tadi. Apa voice-nya siswa kita, apa choice-nya, dan apa tadi Bu Ayu? Ownership. Oke. Nah, di sini solusinya juga sudah kita kira-kira kalau ini kendala, ini solusinya. Juga ada 3. Mungkin dari padatnya jadwal. Nah, jadi waktu kita berpelaksanaan kegiatan ini kita fleksibelkan. Di mana ada rongga, nah di situ kita masuk. Ya, tuh dukungan Ibu masuk kata Ibu. Nah, kemudian melakukan sosialisasi tentang tidak adanya isu kesetaraan gender dengan maksud mencapai kepemimpinan murid. Namun ini yang kita jelaskan tadi bahwasanya tujuan kita hanya untuk mencapai kebugaran jasmani. Kemudian bagaimana kita berkolaborasi? Sekolah berkolaborasi dengan aset-asetnya, dengan orang tua, dengan komite, dan dengan lingkungan. Kemudian dengan peserta-peserta didik lainnya antar tingkat kelas. Nah, baik, mungkin demikian Bapak Ibu tentang program sekolah yang telah kami paparkan. Apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu terkait dengan kegiatan yang sudah kita paparkan tadi? Kalau ada, boleh 2 atau 3 pertanyaan. Kalau tidak, berarti kita tutup. Ya, tinggal pelaksanaannya lagi ya, yuk, tinggal kita eksekusi. Mudah-mudahan dengan kerjasama ya Bapak Ibu, kegiatan kita ini lancar enggaknya. Saya benar-benar berharap karena belum ada sekolah di Payakumbuh mengangkat model SEM ini, belum ada. Mungkin SEM ini hanya dikenal dari beberapa kalangan. Saya coba searching. Sekarang lagi marak itu kegiatan atau webinar tentang sport education model itu seperti apa, penerapan di kelas itu seperti apa. Nah, saya sudah cobakan, saya senang sekali dengan model ini. Rata-rata di dalam modul ajar saya menggunakan model sport education model. Hanya 2 model pembelajaran mandiri dan sport education model. 2 ini yang saya ambil. Ini benar-benar ada dampaknya. Saya bisa lihat yang mana peserta didik kita yang mampu mengkoordinir satu kegiatan, yang mana mereka yang hanya mampu untuk melakukan kegiatan terjadi peserta, dan ada lagi mereka berani untuk mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan temannya. Nah, mudah-mudahan ini nanti kegiatan ini juga dapat kita sosialisasikan dalam pembelajaran, kegiatan-kegiatan proyek
Nah, untuk P5 sebenarnya ini bagus menggunakan STEM ini. Mudah-mudahan ibu-ibu juga nanti bisa menerapkannya di kelas masing-masing. Dan mungkin demikian paparan singkat dari saya. Akhir kata saya sudahi dengan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya kembalikan kepada moderator Ibu. Baiklah, terima kasih Bu Yosi atas paparannya. Semoga apa yang sudah dipaparkan oleh teman kita tadi membawa efek baik kepada kita dan bisa kita terapkan di kelas kita masing-masing. Mungkin untuk STEM ini bisa juga untuk pelajaran lain ya, jadi tidak mesti untuk olahraga. Nah, mari kita nanti saling sharing ya, berbagi dan kita coba praktekkan dan kita dukung bersama apa yang sudah direncanakan oleh teman kita. Baik, akhir kata saya sebagai pembawa acara. Oh iya, tepuk tangan lah dulu untuk Bu Yosi ya. Pakai tapo santian lo ya. Nah, kita tapo santian. Tapo santian. Abu suwo, abu kida, duo abu. Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil